Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran tambak udang agar tetap unggul di masa pandemi. Harapannya semoga setelah menyimak video ini kalian semua dapat meningkatkan usahanya dengan menerapkan strategi yang sudah ada dalam video ini. Silakan menyimak dan semoga bermanfaat. Udang merupakan makanan laut yang sering dikonsumsi oleh seluruh orang di dunia. Ada banyak sekali jenis-jenis udang seperti udang windu, udang galah, lithophilus, udang venamen, dan masih banyak lagi jenis udang lainnya. Usaha tambak udang merupakan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu laut. Nah, banyak sekali daerah yang berdekatan dengan laut itu rata-rata memilih membangun usaha tambak, salah satunya yaitu tambak udang. Untuk modal yang dibutuhkan dalam membangun usaha tambak udang tersebut memang tidak sedikit. Namun pada saat panen penghasilannya itu sangat besar, bahkan bisa mencapai jumlah modal awal. Namun besar kecilnya keuntungan penjualan udang tersebut ditentukan dari banyaknya permintaan dan harga pasar. Media pemasarannya ada dua, yang pertama media online dan yang kedua offline. Namun pada masa pandemi seperti sekarang ini, untuk media pemasarannya yang tepat untuk digunakan adalah media online. Kenapa? Karena jika offline itu sangat tidak memungkinkan ya, karena kita harus menerapkan stay at home, social distancing, dan physical distancing dan lain-lain juga ya, dan mestinya sulit sekali untuk kita dapat melakukan pemasaran melalui media offline. Selanjutnya yaitu strategi pemasarannya. Di sini ada strategi pemasaran melalui online dan juga ada yang melalui offline. Nah, yang pertama di sini strategi pemasaran untuk yang online. Nah, yang pertama di sini kita harus mempromosikan usaha tambak udang di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Yang kedua, membangun strategi konten bisnis. Jadi tidak hanya mempromosikan usahanya, tapi kita harus membangun konten agar dapat lebih banyak atau lebih cepat menarik minat pelanggan atau minat pembeli. Selanjutnya yaitu upload review produk dan testimoni pelanggan. Yang keempat, memperbanyak jaringan untuk menambah peminat dan supplier. Yang terakhir, untuk strategi pemasaran online-nya yaitu memahami karakter pelanggan dan memerhatikan layanan terhadap pelanggan tersebut. Jadi jangan sampai membuat pelanggan itu marah atau kecewa. Dan untuk strategi pemasaran secara offline-nya itu yang pertama bisa dilakukan promosi secara mulut ke mulut atau face to face. Jadi promosinya dilakukan secara langsung berhadapan-hadapan misalnya. Dan yang kedua, menyebarkan kartu nama. Kartu nama bisa kartu nama si pemilik tambaknya atau kartu nama pengelola tambak tersebut. Yang ketiga, menjadi pembicara di sebuah acara. Nah, ini merupakan salah satu peluang yang sangat besar ya untuk memperkenalkan atau mempromosikan usaha yang kita punya. Dan yang terakhir yaitu memasang banner di jalanan atau di tempat strategis. Nah, ya bisa juga ya kita membuat banner tentang usaha kita dan kita pasang atau sebarkan di jalanan-jalanan strategis. Selanjutnya di sini ada SWOT tambak udang. SWOT itu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari tambak udang tersebut ada 4. Yang pertama, kualitas hasil produksinya. Yang kedua, faktor tenaga kerjanya. Yang ketiga, lokasi
lokasinya strategis, dan yang terakhir penetapan target produksinya. Selanjutnya, weakness atau kelemahan dari tambak udang. Yang pertama, bisa saja tambak udang itu ada serangan penyakit udang. Yang kedua, terbatasnya keputusan penjualan. Yang ketiga, kurangnya jaringan pemasaran. Dan yang keempat, kurang optimalnya penggunaan lahan tambak. Untuk peluang dari tambak udang, di sini ada 4. Yang pertama, permintaan terhadap udang yang tinggi. Yang kedua, keadaan geografis lahan tambak yang mendukung. Ketiga, berkembangnya pasar internasional terhadap permintaan udang. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi dan sistem informasi. Yang terakhir yaitu ancaman pada tambak udang. Yang pertama yaitu saat terjadinya inflasi. Yang kedua, penyebaran penyakit udang secara global. Yang ketiga, keamanan usaha. Dan yang terakhir, tercemarnya kualitas lingkungan. Nah, ini ada strategi pengembangan usaha tambak udang. Sebenarnya strategi pengembangan tambak udang itu ada 2 kelompok, dan ini merupakan strategi pengembangan usaha tambak udang yang pertama. Untuk strategi yang pertama yaitu meningkatkan skala produksi dengan memanfaatkan kekuatan pembudidayaannya, seperti kualitas hasil produksi, lokasi yang strategis, ketersediaan sarana operasional, dan penetapan target produksi secara maksimal. Nah, selain itu juga bisa pemanfaatan peluang yang dimiliki usaha tambak udang seperti permintaan udang, keadaan geografis lahan tambak, serta kemajuan teknologi. Serta dapat juga dilakukan upaya pengoptimalan lahan tambak dan pengusahaan pembenihan benur. Nah, benur ini merupakan benih udang atau anak udang yang masih kecil-kecil itu ya. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan pemasaran dan untuk menghadapi penyakit. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hasil produksi udang. Dan yang keempat, meningkatkan produksi dan menjaga stabilitas produksi. Biasanya suatu usaha akan mendapatkan keuntungan yang maksimal jika mampu menghasilkan produk yang berkualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha tambak udang yang kedua. Nah, di sini ada 4 strategi. Yang pertama, strategi SO, strength dan opportunity, yang merupakan strength kekuatan dan opportunity peluang. Jadi strategi gabungan antara kekuatan dan peluang. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan produksi melalui peningkatan teknologi secara intensif dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, pengembangan produksi tambak dari usaha pembenihan sampai ke pembesaran. Jadi sebaiknya usaha tambak tersebut sangat-sangat diperhatikan, mulai dari kebersihan, kesehatan tambaknya, mulai dari pembenihan sampai ke pembesaran, agar perkembangannya itu sangat produktif dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Udangnya sehat, segar, dan nanti harga pasarnya juga tinggi. Selanjutnya, strategi WO, weakness dan opportunity, kelemahan dan peluang. Yang pertama yaitu penggunaan tandon dan pengolahan limbah. Yang kedua, pemberian bantuan permodalan dan kredit lunak. Serta yang terakhir, peningkatan keamanan produksi dengan melakukan koordinasi antar petambak. Yang
Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.